Ini adalah rangkaian resistor kayak yang DC. Bedanya adalah ini saya kasih supply AC. Ini 10 volt, frekuensinya adalah 1 Hz. Kemudian ada switchnya di sini. Kemudian ini R yang atas adalah setengah ohm dan ini adalah 1 ohm. 1 ohm ini kita gunakan untuk mengukur arusnya. Jadi tegangan yang terukur pada channel 2 osiloskop itu adalah arus, sedangkan channel 1 itu adalah tegangan sumbernya. Sini. Kita lihat bahwa arus yang mengalir ke sistem ini, arus yang mengalir ke resistor itu akan satu fasa dengan tegangan sumbernya. Kita lihat putaran. Ini adalah displaynya dari osiloskop, nanti menunjukkan tegangan dan arusnya. Nah, ini. Yang merah itu adalah tegangan, yang kemudian yang kecil yang bawah ini adalah arusnya. Lihat bahwa titik 0 voltnya atau 0 ampernya itu terjadi pada waktu yang sama antara tegangan dan arus. Turun lagi. Nah, kalau misalkan ini resistornya saya naikkan, ini dari setengah menjadi 1, nah, maka akan turun arus yang terjadi, tetapi masih dalam satu fasa. Kita naikkan lagi dari menjadi 2 ohm, ini dia akan semakin turun dari yang awal nih, turun, tetapi dalam satu fasa. Nah, itulah untuk yang resistor. Untuk yang resistor, dia meskipun kita ganti-ganti R-nya, dia tetap dalam satu fasa dengan tegangan sumbernya. Sekarang kita lanjut ke yang induktor. Nah, induktor sesuai teori tadi, bahwa arus yang mengalir induktor itu adalah terlambat. Nah, terlambatnya itu maksimal adalah 90 derajat, mendekati 90 derajat dibanding dengan 90 derajat terhadap ini, maksudnya terhadap tegangan sumbernya. Kita lihat. Ntar kita off kan dulu. Ini lihat bahwa ini yang merah ada tegangan, kemudian yang hijau ini adalah arus. Kita lihat ya bahwa arusnya itu terlambat, jadi dia nolnya di sini, padahal kita kasih tegangan nolnya di sini. Dia terlambat hampir 90 derajat maksimalnya. Kalau kita ini kurangi, ini kan 1 Henry, ini 1 ohm, tegangan supply sama 10 volt, frekuensi 1 Hz. Ini 1 Henry, kalau kita tambahkan nilai induktansi dari lilitan ini, atau dengan kata lain kita tambahkan lilitannya, semakin panjang lilitan, maka nanti arusnya akan semakin kecil di bawah ini, tapi dengan fase yang sama. Kita buktikan. Nah, ini masih 1 Henry, kalau kita naikkan menjadi 2 Henry misalkan, nah, ini semakin pendek arusnya, semakin kecil, tetapi fasenya sama. Nah, kalau kita kurangi lilitannya, berarti Henry-nya itu kurang, dari 2 Henry kita menjadi misalkan menjadi 10 mili Henry. Nah, dia akan semakin mendekati fase dari tegangan. Nah, ini kan hampir berimpit. Ini 10 Henry, kalau kita tambahkan 500 Henry, nah ini kalau 100 mili Henry, nah dia semakin mendekati fasenya dengan yang tegangannya. Kita kembali lagi ke berapa tadi, 500 ya. Kalau 1 Henry, nah, jadi maksimalnya itu tetap di fase yang hampir, perbedaan fasenya hampir 90 derajat itu maksimalnya. Kemudian kita off-kan.
Aduh. Biar kelihatan gelombangnya. Nah, sekarang yang kapasitor. Kalau tadi yang induktor itu adalah terlambat, nolnya itu terlambat, yang ini nolnya terlalu cepat dibanding dengan suplainya. Ini kapasitor, kita mulai dari awal ya. Nah, ini seperti teori tadi bahwa kapasitornya itu semakin cepat menutupnya padahal, atau nolnya, padahal tegangan sumbernya nolnya di sini, tetapi di kapasitor dia sudah nol di sini. Berarti dia mendahului dari tegangan sumber fasanya. Sama, ini adalah maksimalnya itu beda fasanya adalah hampir 90 derajat, tapi tidak sampai 90 derajat kalau menurut simulasi ini. Saya nggak tahu pastinya. Ini kalau kita tambahkan nilai kapasitansinya, dia akan, arusnya akan semakin tinggi. Ini kan 50 milifarad, R-nya 1 biasa, untuk suplainya 10 volt 1 Hz, ininya 50 milifarad. Kalau saya tambahkan jadi 100 milifarad, maka arusnya akan semakin tinggi dan semakin mendekati dari tegangan suplai. Ya, semakin tinggi. Kalau terlalu tinggi nanti hampir sama dengan suplainya. Kalau saya tinggikan 200 milifarad, nah, semakin mendekati dari fase dari yang merah yang suplainya. Kembalikan 100, 1 milifarad. 1 milifarad terlalu kecil, dia 0, hampir tidak ada arus. 10 milifarad. Nah, makin panjang ini kasih 20 milifarad. Makin besar lagi 30 milifarad, 50. Nah, ini 50 milifarad. Beda fasanya terhadap tegangan sumber hampir 90 derajat. Sekarang kita coba gabungkan paralel antara kapasitor dan induktor. Ini saya pakai kapasitornya adalah 50 milifarad dan induktornya adalah 500 mH. Nah, ini kita ukur bukan tegangan suplainya lagi ya, kita fokus ke arus yang melalui kapasitor dan induktor. Channel 1 dia ngukur arus pada kapasitor, nanti yang warna merah. Channel 2 itu mengukur arus yang induktor, itu adalah yang warna hijau ini. Kita coba running. Nah, ini terjadi. Nah, tadi untuk yang kapasitor itu dibanding dengan tegangan suplai kan dia mendahului hampir 90 derajat. Kemudian yang induktor itu terlambat hampir 90 derajat terhadap ini ya, terhadap suplainya. Nah, ketika kita hanya fokus ke induktor dan kapasitor, ini beda fasanya. Ini satu gelombangnya ini kapasitor, dan ini satu gelombangnya induktor. Nah, bedanya ini adalah hampir 180 derajat ya, antara ini dan sini. Itu maksimalnya, tidak sampai 180, tapi hampir 180 derajat. Atau dari puncak ke puncak ini hampir 180 derajat. Kemudian kalau apa ini? Nah, ini kapasitor dan induktor. Nah, sekarang kalau saya tambahkan 2 induktor dan 1 kapasitor seperti ini. Nah, ini untuk mensimulasikan lilitan pada motor listrik. Jadi yang ini kita kasih 40 mikrofarad, kemudian sini adalah 100 mH. Yang ini 500 mH. Nah, kita kasih kapasitor di sini. Nah, maka sesuai teori nanti arus yang atau fase arus yang melalui
kapasitor ini akan mendahului dari yang induktor. Kira-kira tadi hampir 180 derajat mendahulunya. Nah, ini ada hasil runningnya. Saya ulangi lagi ya. Nah, berarti yang merah ini adalah yang arus yang melalui kapasitor. Yang hijau ini adalah arus yang melalui induktor. Nah, kita lihat ini. Dia mendahului dari yang hijau. Ya, di satu gelombang sini yang kapasitor, satu gelombangnya induktor di sini. Ya, terlambat. Nah, prinsip ini nanti kita akan aplikasikan ke lilitan dari motor listrik atau kipas angin.